warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, bab ke-11, bab terakhir, kita akan mempelajari tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Hijrah secara bahasa artinya berpindah. Adapun dalam pembahasan ini, hijrah didefinisikan sebagai berpindahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Yastrib atau Madinah. Peristiwa hijrah merupakan titik awal dakwah Rasulullah yang baru. Ketika di Mekah, beliau tidak memiliki kekuasaan pemerintahan, sehingga dalam dakwanya beliau ditekan oleh kaum kafir Quraisy. Faktor-faktor yang membuat Rasulullah hijrah ke Madinah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah di Mekah sudah tidak berkembang. Masyarakat Madinah memberikan kekuasaan pemerintahan terhadap beliau, dan penyiksaan serta pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap kaum muslim. Substansi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah sebutan bagi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun kaum Ansor adalah penduduk Madinah yang menolong Nabi dan para sahabatnya. Strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor adalah untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri atas berbagai macam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. 2. Membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk masyarakat dengan berlandaskan Islam. Dalam pelaksanaannya, beliau mengaplikasikan beberapa hal, yaitu kebebasan beragama, melaksanakan hukum Islam, menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan. 3. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Setelah mengajarkan akhlak dan ibadah, beliau juga mengajarkan urusan-urusan keduniaan. Beliau mampu menggabungkan aspek keduniaan dan keakhiratan menjadi sebuah strategi yang begitu brilian. Pengaruh beliau hingga saat ini masih terasa oleh seluruh kaum muslim di dunia. Strategi dakwah Nabi di Madinah. Pertama, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi adalah sebagai berikut: membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. 2. Melakukan politik luar negeri dengan negara asing. Politik luar negeri Islam adalah dengan dakwah dan jihad. Ketika suatu kaum atau negara sudah beliau dakwahi agar masuk Islam atau tunduk kepada aturan Islam dengan membayar jizyah, dan mereka menolak juga menentang keras Islam, maka kaum tersebut akan diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Di antaranya Perang Badar,
perang Uhud, dan perang Ahzab. Selain itu, Nabi Muhammad juga memerangi musuh-musuhnya selain kaum Quraisy. Di antaranya adalah perang Hunain, perang Tabuk, dan perang Mu'tah. Surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Gencatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja, para penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Ghazan, Mesir, Abisinia, Persia, dan Romawi. Tidak satupun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada pula yang menolak dengan kasar seperti yang dilakukan oleh Raja Ghazan. Ia tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad SAW ia bunuh dengan kejam. 4. Penaklukan Mekah. Orang-orang Mekah telah membatalkan secara sepihak perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala-berhala di seluruh sudut negeri dihancurkan. Setelah itu Nabi berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Akhirnya Mekah pun berada dalam kekuasaan dan pemerintahan Islam. Itulah materi terakhir kita pada kali ini dengan membahas meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Semoga bermanfaat. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.